Ya, kita lanjutkan ke tata nama. Tata nama yang pertama itu tata nama senyawa anorganik ya, senyawa anorganik biner. Biner itu B itu artinya dua, jadi terdiri dari dua unsur. Ada senyawa biner, ada senyawa poliatomik. Nah, senyawa yang terdiri dari dua unsur ini bisa terdiri dari non-logam dan non-logam, bisa terdiri dari logam dan non-logam. Nah, senyawa biner yang pertama senyawa biner antara dua non-logam. Jadi non-logam berikatan dengan non-logam. Ya. Contohnya misalnya H2O. H2O ya, kalau kalian lihat di tabel periodik ya, H ini berwarna oranye, O berwarna oranye. Nah, yang berwarna orange ya, ini keterangannya adalah non metal atau non logam. Jadi non logam berikatan dengan non logam. Ini aturan tata namanya sebagai berikut ya. Nah, rumus senyawa air misalkan ya ditulis dengan H2O bukan OH2 ya, karena aturan yang pertama ya yang perlu kalian garis bawah atau ditulis di buku kalian ya, itu unsur yang lebih elektropositif diletakkan di depan ya, unsur yang lebih elektropositif diletakkan di depan. Misalnya H2O ya, kan kalian kemarin sudah belajar tentang bilox. Bilox O itu kan selalu min 2, bilox H selalu plus 1. Nah, maka yang plus 1 ini yang positif kalian letakkan di depan, sementara yang negatif diletakkan di belakang. Nah, kemudian nama senyawa yang di belakang itu diganti dengan akhiran ida ya, diganti dengan akhiran ida. Nah, kemudian ada angka kecil yang di bawah. Angka kecil yang di bawah itu namanya adalah indeks, menunjukkan jumlah atom ya, menunjukkan jumlah atom. Nah, jumlah atom untuk indeksnya 1 itu mono, indeksnya 2D, indeksnya 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, contoh misalnya CO. Nah, kalian lihat di tabel periodik, C itu non logam, O itu non logam. Nah, indeksnya, indeks C-nya itu ada 1 C-nya, O-nya juga ada 1. Nah, indeks 1 jika ada di depan, maka mononya nggak usah ditulis. Saya ulangi lagi, indeks 1 di depan ya, itu ndak usah ditulis mono begitu ya. Tapi kalau di belakang itu tetap ditulis. Jadi untuk CO ini penamaannya bukan monokarbon monoksida, itu bukan ya, tapi langsung saja karbon itu. Jadi indeks mono di depan itu ndak perlu ditulis. Nah, untuk CO ini berarti namanya karena C-nya ada 1 langsung saja karbon. Tapi untuk indeks 1 di belakang itu tetap ditulis mono. Kalau di belakang tetap ditulis mono. Nah, berarti untuk CO namanya karbon, karena O-nya ada 1 maka mono. Nah, digandeng oksigen kan O. Nah, nah diganti dengan akhiran ida. Kemudian untuk CO2, C-nya ada 1, O-nya ada 2. Nah, C-nya ada 1 berarti langsung saja karbon. 2 ini bisa kalian lihat. Nah, indeks 2 itu di, berarti karbon di. Oksigen diganti dengan akhiran ida menjadi dioksida. NO. Nah, N-nya 1, O-nya 1. Maka namanya nitrogen. O-nya 1 berarti monoksida. NO2 nitrogen. O-nya ada 2 berarti di, nitrogen dioksida.
Nah, kemudian sekarang kalau N2O3. Nah, sekarang kan tadi kan indeks yang di depan kan 1. Sekarang kalau indeks yang di depan itu 2, ya. Kalau indeksnya yang di depan 2 itu tetap ditulis, ya. Kalau indeksnya itu di depan itu 2 tetap ditulis. Jadi kalau misal ada senyawa N2O3, ya, karena N-nya itu indeksnya 2, O-nya indeksnya 3, maka tetap ditulis indeks N-nya. Nah, N-nya 2, berarti lihat di sini. 2 itu di, maka diawali dengan di. Nah, di nitrogen 3 itu tri, maka namanya di nitrogen trioksida. N2O4, nah ini sama. N2 berarti di nitrogen 4 itu tetraoksida. Begitu. Nah, untuk H2O berarti namanya, ya, namanya adalah hanya 2 berarti di. Nah, dihidrogen O-nya 1 berarti mono. Dihidrogen monoksida. NH3, N itu nitrogen tadi, ya, berarti nitrogen 3 itu tri, berarti nitrogen trihidrida. Ya, kalau nama yang terkenal di pasaran H2O kan air, ya. NH3 kalau yang terkenal di pasaran amonia. Ini nama istilahnya nama dagang atau nama pasaran. Tapi kalau nama Yupak, ya, yang sesuai dengan aturan Yupak itu ya seperti tadi, H2O dihidrogen monoksida, NH3 nitrogen trihidrida. Ya, saya lanjutkan, ya. Sekarang untuk senyawa biner dari non logam dan non logam. Kalau tadi non logam dan non logam, sekarang logam dan non logam. Nah, aturan yang pertama,